Judul khotbah saya adalah hal yang penting tentang kamu. Hal yang terpenting bahkan saya mau katakan tentang hidupmu. Yuk kita buka satu ayat firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk sama-sama kita baca, kalau sudah ketemu katakan Tuhan Yesus selalu baik. Yuk kita baca, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Baca lagi sekali lagi, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Alkitab bilang Yesus berdoa setelah dia naik, sebelum dia naik ke surga, dia telah berdoa di dalam doa Yesus Yohanes 17, dan salah satu doanya Yesus berdoa agar saudara dan saya mengenal Allah dengan benar dan mengenal Yesus dengan benar yang diutus oleh Allah. Yang terpenting dalam hidupmu adalah engkau mengenal Allah yang benar. Yang terpenting dalam hidupmu engkau tahu siapa itu Allah. Seperti apa itu Allah, seperti apa itu Tuhan, sifatnya seperti apa. Gimana caranya Pak? Saya kan gak pernah ketemu Tuhan. Alkitab bilang, Alkitab mengajar bahwa Yesus telah datang ke dunia ini. Dan Yesus adalah gambar Allah yang hadir ke dunia. Next slide. Gambaran Allah ada pada Yesus. Sama-sama bilang gambaran Allah ada pada Yesus. Amin. Jadi kalau mau kenal Allah, kita harus kenal siapa? Harus kenal Yesus. Gimana kita kenal Yesus? Baca Injil. Yesus telah datang ke dunia ini. Bahkan Filipus berkata kepada Yesus. Next slide coba. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Di ayat 8 Filipus tanya pada Yesus, "Guru, tunjukkan Bapa kepada kami." Kata Yesus kepadanya apa? "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa kepada kami?" Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Kita lihat siapa? Lihat Yesus. Bilang kanan kirinya, selalu lihat Yesus. Amin. Lihat Yesus. Bahkan Yesus berkata seperti ini. Yuk, Yohanes 5 ayat 19. Saya masuk di intronya dulu supaya saudara ngerti. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan." Jadi apa yang dikerjakan Allah, itu yang dikerjakan Yesus. Jadi apa yang dilakukan Allah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Hal yang terpenting tentang hidupmu di bulan Oktober 2023 adalah engkau mengenal Allah dengan benar. Bagaimana mengenal Allah dengan benar? Mengenal Yesus. Karena apa yang Yesus buat, apa yang Yesus katakan, itu yang Bapa buat, itu yang Bapa katakan. Jadi kalau Yesus menjumpai Zakeus, pemungut cukai yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang di zamannya, karena dianggap pengkhianat, kerja sama bangsa lain, kemudian juga kerjanya nagih pajak, dan kadang-kadang juga memeras, gak disukai sama orang. Tapi Yesus di hari itu, Zakeus turun, "Aku mau ke rumahmu." Padahal orang semua gak ada yang mau ke rumah Zakeus karena dianggap pengkhianat, dianggap orang yang gak layak untuk rumahnya dikunjungi. Tapi Yesus tindakannya beda. "Zakeus, aku mau ke rumahmu." Apa yang Yesus lakukan, itu yang Bapa lakukan. Amin. Karena mau lihat Bapa, lihat siapa? Lihat Yesus. Hal yang terpenting dalam hidupmu adalah apa yang kamu percaya tentang siapa Tuhan. Karena banyak pandangan tentang siapa Tuhan di dunia ini. Tapi engkau harus punya kesaksian pribadi,
punya pengalaman pribadi, berdasarkan apa yang kau baca di Alkitab, siapa Tuhanmu. Karena apa yang terpenting, coba next slide, saya tulis seperti ini. Hal yang terpenting tentang hidupmu adalah apa yang kamu percaya tentang siapa? Tuhan. Karena apa yang kamu percaya tentang siapa Tuhan akan membentuk setiap hal penting dalam hidupmu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pelit, maka engkau akan pelit sama banyak orang. Kalau engkau percaya Tuhan adalah Tuhan yang hitung-hitungan, maka itu yang akan kau lakukan kepada sesama. Engkau akan hitung-hitungan sama sesama. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhitungkan kesalahanmu, engkau juga akan hitung kesalahan orang lain terhadap hidupmu. Amin. Apa yang kau percaya tentang Tuhan adalah hal yang terpenting tentang hidupmu. Amsal 4 ayat 23 dikatakan seperti ini. Boleh dibuka Amsal 4 ayat 23, next slide. Nah, saya pakai bahasa Inggris dari GNT, Good News Translation. Dikatakan apa di sana? Be careful how you think. Hati-hati kalau mikir. Sama-sama bilang, saya harus hati-hati kalau mikir. Apalagi mikir tentang Tuhan. Jangan sembarangan. Jangan salah sangka tentang Tuhan. Supaya kita nggak salah sangka tentang Tuhan, lihat Yesus. Lihat siapa? Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan itu yang Bapa lakukan. Amin. Apa yang Yesus kerjakan itu yang Bapa kerjakan. Waktu murid-murid hanya punya 5 roti 2 ikan, sore itu kelaparan, Yesus ada di situ. Yesus nggak mementingkan dirinya sendiri. Yesus nggak mementingkan dia dan murid-muridnya saja. Tapi Yesus bilang sama murid-muridnya, kasih makan orang banyak itu. Murid-murid bilang cuma 5 roti 2 ikan. Yesus enggak egois. Yesus enggak mikirin diri sendiri. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang enggak mikirin dirinya sendiri. Tapi Tuhan yang mikirin anak-anaknya kalau belum makan. Amin. Itulah Tuhan kita. Yang terpenting dalam hidup ini adalah apa yang kita percaya tentang Tuhan kita. Apa yang kita percaya tentang Yesus. Hati-hati kalau mikir tentang Tuhan. Karena kalau engkau salah mikir tentang Tuhan, Alkitab bilang seperti ini, your life is shaped by your thought. Hidupmu dibentuk oleh pemikiran-pemikiranmu, apalagi pikiranmu tentang Tuhan. Makanya banyak orang jadi kecewa dan gak datang sama Tuhan, karena salah mikir tentang Tuhan. Tapi kalau engkau mikirnya benar tentang Tuhan, saya percaya itu membuatmu semakin terus datang sama Tuhan. Amin. Kita harus tahu siapa Yesus kita, siapa Bapa kita. Alkitab bilang, next slide. Kisah 10 ayat 38. Inilah tentang Yesus. Kalau ini tentang Yesus, berarti ini tentang siapa? Tentang Allah kita, tentang Tuhan kita. Amin. Dikatakan apa? Yaitu tentang Yesus berarti tentang Allah juga. Amin. Karena apa yang Allah buat, apa yang Yesus buat, apa yang Yesus katakan, itu juga yang dikerjakan oleh berarti ini tentang Bapa kita. Yuk kita baca, ayo. 2, 3, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan, berkeliling, sambil apa? Berbuat baik, dan sebagian orang pilih-pilih kasih, yang disembuhkan, berapa orang? Semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Inilah tentang Yesus. Yesus selalu berbuat baik. Inilah tentang Tuhanmu. Tuhanmu selalu berbuat baik. Amin. Inilah tentang Yesus. Dia selalu menyembuhkan. Amin. Ini tentang Tuhan kita. Di tengah masalah yang terjadi, di tengah tantangan yang terjadi, di tengah-tengah situasi buruk di hidupmu, apa yang paling penting tentang hidupmu adalah apa yang kau percaya tentang Tuhanmu. Amin. Dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berbuat baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyembuhkan. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhanmu adalah Tuhan yang selalu buat baik. Tuhanmu adalah Tuhan yang selalu menyembuhkan. Amin. Tuhan yang sanggup memberkati. Dia sanggup, Yesus sanggup. Ada perkara di hidupmu, itu Tuhanmu. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Inilah tentang Tuhanmu.
Amin. Dia selalu berbuat baik. Dia selalu menyembuhkan. Dia gembala kita. Dia tempat perlindungan kita. Dia selalu ada buat kita. Amin. Itulah Tuhanmu. Amin. Yang terpenting tentang hidupmu. Makanya tadi saya kan ada grup ya, bercanda lah. Kita kan mau masuk pemilu ya. Wah, yang ini nih kayaknya calonnya nih, yang ini nih calonnya. Ya udahlah, semua doa, kosongkan pikiranmu dari pendapat orang, tanya Tuhan doa. Kalau menurutmu yang A, ya udah pilih yang A. Kalau menurutmu yang B, ya udah pilih yang B. Tapi buat saya kita harus ngerti yang terpenting di dalam hidup kita adalah bukan tentang siapa nanti yang memimpin. Yang terpenting di hidup kita adalah kita tahu siapa Tuhan kita. Sehingga siapapun nanti yang memimpin kita akan doakan. Sehingga siapapun nanti yang memimpin kita percaya apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang selalu berbuat baik, yang selalu menyembuhkan, yang selalu menguatkan, yang selalu menyertai hidup kita. Kita tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya Paulus bilang seperti ini, yang ku kehendaki, coba next slide, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, amin. Mengenal siapa? Mengenal Yesus, mengenal Allah, amin. Paulus bilang sama jemaatnya, yang aku kehendaki, yang terpenting buat hidupmu bukan karirmu, yang terpenting buat hidupmu bukan soal makan minum, yang terpenting buat hidupmu bukan tentang harga dirimu. Yang terpenting tentang hidupmu bukan tentang apa kata orang tentang hidupmu. Yang terpenting tentang hidupmu adalah apa yang kau percaya tentang Tuhanmu. Amin. Engkau kenal gak sih siapa Dia? Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kapan itu persekutuan dalam penderitaannya? Ketika kita perjamuan kudus, kita sedang bersekutu dengan penderitaannya. Sehingga kita serupa dengan Dia. Waktu kita perjamuan, kita sedang bersekutu dengan penderitaannya dan kita jadi serupa dengan Dia. Dia diberkati, Dia diurapi, Dia penuh kuasa. Demikian saudara dan saya yang bersatu dengan penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dia telah naik ke atas kayu salib. Amin. Dia telah korban buat kita. Dia sangat mengasihi kita. Ingat ini, saya suka ingat nih, Mazmur 30 ayat 5. Dalam teks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ayat 6. Dikatakan seperti ini, coba sesaat saja ia murka. Ini bukan kalimat bahwa Tuhan kompromi sama dosa. Sesaat saja bukan bicara durasi waktu. Kalau teks aslinya, bahasa Ibraninya, one moment. At one moment, Tuhan murka. Pada satu waktu saja Tuhan murka. Kapan? Ketika Dia naik ke atas kayu salib. Amin. Dia marah terhadap dosamu, dosaku. Di tubuhnya Yesus di atas kayu salib. One moment. But for eternity, seumur hidupmu, ia murah hati, amin. Tuhan satu kali marah di atas kayu salib, supaya hari ini, setiap hari, setiap waktu, Dia bisa berbuat baik kepadamu, Dia bisa murah hati kepada hidupmu, kepada keluargamu, amin. Ayo tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Sepanjang malam boleh ada tangisan, belum pagi, menjelang pagi, udah ada sorak-sorai. Amin. Inilah Tuhan kita, amin. Sesaat Dia murka, tapi selama-lamanya Dia murah hati. Amin. Sama-sama bilang, di atas kayu salib Tuhan sudah murka terhadap dosaku di tubuh Yesus, supaya untuk selamanya, untuk seumur hidupku, setiap hari aku melihat Dia Tuhan yang murah hati. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Maka yang terpenting tentang hidupmu adalah engkau merenungkan siapa Tuhanmu. Engkau memperhatikan, engkau melihat siapa Tuhanmu. Amin. Saya suka nih ayat berikutnya bilang begini, next slide. Lihatlah, perhatikanlah. Mana slide berikutnya? Lihatlah, perhatikanlah. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita.
Kata kita ganti saya. Sama-sama kita baca sekali lagi. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa, pegang dada, kepada saya. Amin. Di satu waktu, di satu momen ketika datang kesulitan, datang hal-hal yang bisa buat kita jadi cemas, bisa buat kita jadi ketakutan, kita perlu melihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kita perlu mengucapkan mungkin dari mulut kita sambil angkat tubuh darah Yesus. Terima kasih Engkau sudah mati bagiku. Terima kasih Engkau sudah dihancurkan di kayu salib buat hidupku. Terima kasih Tuhan Engkau menanggung rasa malu yang harusnya aku tanggung. Terima kasih Engkau sudah diludahi supaya aku gak dipermalukan. Kita perlu mengucap syukur untuk karunia yang Bapa berikan kepada kita. Amin. Sehingga kita bukan orang yang putus asa, bukan orang yang lemah. Makanya hal yang penting tentang hidupmu adalah apa yang kamu percaya tentang Tuhanmu. Amin. Kita baca dari awal, kata kita ganti saya, kita selesaikan ayatnya. 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada saya, sehingga saya disebut anak-anak Allah, dan memang saya adalah anak-anak Allah. Stop sampai di situ. Saudara harus tahu siapa Tuhanmu. Yang terpenting tentang hidupmu, engkau tahu siapa Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang telah naik ke atas kayu salib, supaya hari ini karena karunia-Nya, karena berkat dan anugerah-Nya, kamu bukan lagi disebut umat Tuhan, kamu disebut anak Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, saya anak Tuhan karena kasih-Nya yang besar, dan saya memang anak Tuhan. Amin. Yang punya masalah boleh angkat tangan. Yang lagi hadapi tantangan, hadapi penyakit, hadapi utang, hadapi omongan jelek orang, sama-sama bilang, saya anak Allah. Saya memang anak Allah karena besar kasih-Nya di hidup saya. Amin. Gak peduli masalahmu apa, gak peduli tantangan di hidupmu apa, tapi karena kasih-Nya yang besar, kamu bukan umatnya, kamu anak-anaknya. Saya gak percaya kalau di dunia ini aja pasti seorang bapak itu terserah anaknya salah tetap dibelain biasanya karena kasih Bapa besar, dan hari ini engkau diangkat jadi anak-anak Allah. Engkau pasti dibela oleh Bapamu, engkau pasti ditolong oleh Bapamu. Bapamu pasti buka jalan buat hidupmu. Amin. Yang mau tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Tuhan itu konsisten berbuat baik. Tuhan itu gak kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Tuhan itu selalu berbuat baik. Ayat yang tadi, Kisah 10 ayat 38. Yesus berkeliling selalu berbuat baik. Amin. Gak pernah Yesus ada orang matanya bagus, tapi mungkin agak sombong. Maaf ya, kamu agak sombong. Sekarang aku tumpang tangan supaya kamu buta. Belajar ya, jadi supaya gak sombong. Enggak. Yesus lihat yang buta, dia sembuhkan. Amin. Lihat yang bangkrut, jala ikan semalaman gak dapat ikan, ditolong, malah dapat perahunya tadinya kosong, ada Yesus di situ. Perahunya gak cukup, sampai butuh perahu orang lain. Sehingga kalau saudara baca di Lukas 5, Petrus tersungkur dan bilang, jangan mendekat Tuhan, aku orang berdosa. Orang mengaku dosa, orang bertobat, karena dia tahu Tuhan baik. Kalau engkau tahu Tuhan baik, saya percaya engkau gak akan buat dosa lagi. Engkau pasti bertobat. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Apa yang kita percaya tentang konsistensi sifat Tuhan? Kita percaya dia baik. Slide berikutnya. Kita percaya dia selalu berbuat baik. Karena kebaikannya kita disebut anak-anak Allah. Dengan bangga pegang dadamu, bilang, saya anak Bapa surgawi. Terserah harga naik, gaji gak naik, saya anak Bapa surgawi. Terserah sakit belum sembuh, saya anak Bapa surgawi. Amin. Kalau engkau tahu ini, saya percaya nih, ini akan membentukmu. Nih, next slide. Coba slide berikutnya, boleh Duta. Apa yang kita percaya tentang konsistensi sifat Tuhan? Kita percaya Tuhan baik, selalu berbuat baik, amin. Dan kalau kita tahu, ini yang terpenting tentang hidupmu, engkau tahu siapa Tuhanmu. Kalau engkau tahu Tuhanmu adalah Tuhan yang baik, next slide. Slide berikutnya. Membentuk cara kamu lihat kehidupan. Membentuk apa? Cara kamu melihat
Kan tadi kan, your life is shaped by your thought. Hidupmu dibentuk oleh pemikiran-pemikiranmu. Hati-hati kalau mikir. Amin. Kalau kita tahu Tuhan baik, konsisten berbuat baik, tidak pernah tidak, selalu berbuat baik, kita jadi orang yang gak takut rugi. Amin. Terserah orang lakukan yang buruk sama kita gak takut rugi. Terserah orang fitnah dan semua orang menganggap yang kita lakukan adalah seperti yang difitnahkan kepada kita. Kalau kita tahu dia konsisten berbuat baik kepada kita tidak takut rugi. Amin. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita selalu berbuat baik kepada kita nggak bergantung sama omongan orang, penilaian orang tentang hidup kita. Amin. Enggak takut, enggak ngeri, enggak takut rugi. Karena kita tahu gimana pun caranya Tuhan pasti berbuat baik. Amin. Kalau ada orang fitnah dan semua orang, kalau saudara di kantor difitnah, semua orang satu kantor mikirnya saudara seperti yang difitnahkan kepada saudara. Kalau saudara tahu Tuhan berbuat baik, saudara akan berkata sama seperti Yusuf. Next slide. Seperti kakak-kakaknya buat jahat sama dia nggak takut rugi. Dibuang ke Mesir, dia nggak takut rugi. Diperlakukan gak adil, dia nggak takut rugi. Kenapa? Karena dia ngerti bapaknya baik. Tahu dari mana Pak Pendeta? Waktu digodain istri Potifar. Cup, sini cup. Si Ucup ya kan. Alkitab bilang tiap hari loh digodain. Kerja sama Potifar 4-5 tahun. Tiap hari digodain. Yusuf bilang jangan. Dia bilang gini, bagaimana aku bisa berbuat jahat kepada Tuanku yang baik mempercayakan semua ini, dan kepada Allahku yang telah berbuat baik kepadaku. Kepada Allah yang buat baik kepadaku. Yusuf tahu siapa Allahnya, Allah yang berbuat baik kepadanya. Sehingga dia menolak dosa. Dan waktu dia sampai di posisi orang nomor 2 di Mesir, kakak-kakaknya datang. Waktu kakak-kakaknya datang, dia menyatakan dirinya, aku Yusuf yang dulu kamu buang. Alkitab bilang, bukannya Yusuf lihat kakak-kakaknya teringat akan kejahatan kakaknya. Yusuf ingat akan mimpinya, ingat janji Tuhan. Tuhan baik. Dia gak pernah ingat kejahatan orang. Kalau engkau tahu bahwa Tuhanmu baik, saya percaya engkau gak akan ingat kejahatan orang. Engkau akan ingat Tuhan baik. Amin. Terserah orang buat jahat, engkau gak takut rugi. Karena engkau punya iman. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Terserah lu mau fitnah gua kayak gimana, tapi yang gua tahu Tuhan baik sama hidup gua, dan aku tahu bahwa Tuhan yang baik terhadap hidupku bisa atur caranya untuk mempromosi hidupku. Amin. Iya, kalau kita tahu siapa Tuhan kita nggak takut dirugiin, kita nggak takut omongan orang, kita nggak takut harga diri kita diinjak-injak orang, nggak peduli, nggak takut. Bukannya artinya kita nggak jaga harga diri kita. Bukan. Kita menjaga harga diri kita di hadapan Tuhan. Bukan nama baik kita di hadapan orang. Gak penting nama baik kita di hadapan orang. Nama baik kita di hadapan Tuhan jauh lebih penting. Amin. Kalau kita tahu Tuhan kita baik, nama baik kita jelek di hadapan orang, karena fitnahan, karena omongan jelek orang, harga diri kita mungkin diinjak-injak orang, kita gak takut rugi. Karena Tuhan bisa putar balik keadaan. Tuhan bisa membuat apa yang terjadi di hidup kita untuk berbuat baik kepada kita. Tuhan gak dikagetkan dengan statement orang. Tuhan gak dibuat surprise dengan perbuatan buruk orang sehingga Tuhan kebingungan. Waduh, orang buat jahat sama Mario, terus saya gimana buat baik sama Mario? Orang udah buat jahat sama Mario. Tuhan gak kebingungan. Amin. Tuhan gak surprise sama orang yang jahat di hidupmu. Tuhan gak kaget. Dan Tuhan bisa mengubah yang dilakukan jahat terhadap hidupmu menjadi kebaikan buat hidupmu. Karena Dia Tuhan yang selalu berbuat baik. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Bilang kanan kirinya, Tuhan kita selalu berbuat baik. Amin. Itu mengubah cara kita melihat kehidupan. Bahkan
Kalau kita lihat ayatnya, maksud saya baca lagi dari awal ya, dengan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Emang kamu iri hati dari awal sama aku, sehingga kamu mikir jahat sama aku, kamu jual aku ke Mesir. Tetapi Allah mengubah yang jahat itu jadi yang baik buat hidupku, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, memelihara bangsa yang besar. Amin. Sehingga bahkan Tuhan bisa ubah hidupmu, yang jahat terjadi di hidupmu diubah jadi kebaikan buat hidupmu. Kebaikan yang terjadi di hidupmu menolong orang yang jahat kepadamu. Amin. Lalu dikatakan ayat 21, bahkan saya suka nih dikatakan seperti ini, ayat 21. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu. Karena engkau tahu Tuhanmu baik, engkau juga gak bisa tahan-tahan, gak bisa pura-pura, gak bisa ditolak, gak bisa di-reject, gak bisa acting, engkau pasti berbuat baik sama orang lain. Amin. Karena Yusuf tahu bahwa Tuhan baik sama dia, gak bisa yang dia tahu tentang Tuhan di hatinya terekspos, keluar. Jadi kelihatan dia berbuat baik kepada orang yang jahat sama dia, bahkan kasih makan orang yang berbuat jahat sama dia. Amin. Yang terpenting tentang hidupmu adalah apa yang kau percaya tentang Tuhanmu. Apa yang kau percaya tentang Tuhanmu? Dia selalu berbuat baik. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan saya selalu berbuat baik kepada saya. Amin. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan konsisten buat baik di hidupmu, next slide, itu akan membentuk pengharapanmu. Membentuk apa? Tadi membentuk, yang pertama tadi adalah membentuk cara kamu lihat kehidupan. Sekarang yang kedua, membentuk cara kamu berharap. Beda cara kamu berharap sama orang lain. Daud dalam satu posisi yang membuat dia terjepit, tapi dia punya pengharapan beda. Di Mazmur 27 ayat 13, saya pakai New American Standard Bible. Next slide. 1995, next slide. Daud bilang begini, I will despair, aku bisa putus asa, unless, kecuali, I had belief, aku percaya bahwa that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Aku akan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang itu. Amin. Itu membentuk pengharapanmu. Kalau enggak percaya Tuhan baik, itu membentuk pengharapanmu. Di tengah-tengah dijepit masalah, bisa putus asa, tapi engkau bisa berharap. Aku bisa putus asa harusnya, tapi aku memilih percaya. Aku akan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Amin. Sama-sama bilang, saya bukan orang yang putus asa, karena saya tahu Tuhan saya baik. Bilang kanan kiri, jangan putus asa, karena Tuhanmu baik. Amin. Dia tidak pernah berhenti berbuat baik. Dia gak bisa dicegah berbuat baik. Dia selalu berbuat baik. Kalau kita tahu dia berbuat baik, di tengah kesulitan, di tengah keputusasaan, kau akan bilang, harusnya aku bisa putus asa, tapi enggak, aku percaya. Aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Oke, lanjut, yang ketiga, membentuk cara kamu merespon pada sesuatu yang terjadi. Kalau diperlakukan enggak baik, diperlakukan enggak adil, diperlakukan enggak benar. Contohnya Paulus menginjil, tapi gara-gara menginjil ditangkap. Paulus dipenjara. Tapi waktu di penjara, saya percaya Paulus tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang baik. Paulus dalam salah satu tulisannya menulis seperti ini, aku rasul yang paling hina, aku gak layak disebut rasul. Tapi kalau aku ada sebagaimana aku ada, karena Yesus mengasihi aku, sudah mati bagiku. Dan kalau aku hidup hari ini, aku hidup karena anak Allah yang mati bagiku. Jadi dia lihat Tuhan dari sudut pandang yang beda. Dia lihat Tuhan secara personal, bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang mati buat dia. Tuhannya adalah Tuhan yang sayang buat dia. Sehingga waktu dia di penjara, Filipi 1 ayat 12, dia bilang seperti ini. Kasih tahu sama jemaatnya, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu,
apa yang terjadi padaku, atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nggak ada putus asanya. Ditangkap di penjara, dia bilang, dia punya harapan, dia punya mimpi, dia punya cara pandang yang beda, dia meresponnya beda. Kalau engkau tahu Tuhan baik, engkau meresponnya beda. Sesuatu yang nggak ada terjadi di hidupmu, kau bisa merespon sama seperti Paulus. Yang terjadi padaku bukan menyebabkan kemunduran, menyebabkan kemajuan. Amin. Ayub juga gitu kan, begitu kenal Tuhan, dia bilang, dulu dari kata orang aja, aku kenal Tuhan, sekarang mataku lihat Tuhan. Dalam arti lain dia mau statement kayak gini, dulu apa yang terjadi padaku bukan menyebabkan kemunduran. Oh, dia kehilangan bisnisnya loh, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan kesehatannya, gatal, badannya seluruh tubuh gatal. Dia kehilangan semuanya. Tapi dia bilang itu bukan kemunduran, itu kemajuan. Amin. Kalau engkau tahu Tuhanmu, Tuhan yang tidak berhenti berbuat baik kepadamu, selalu berbuat baik kepadamu. Amin. Maka engkau bisa sama seperti Paulus. Yang terjadi di hidupmu bukan kemunduran, kemajuan. Amin. Kau bisa meresponnya beda. Siapa yang lagi hadapi tantangan, yang hadapi masalah, nggak usah angkat tangan deh. Saya mau bilang, yang terjadi padamu bukan menyebabkan kemunduran, yang terjadi padamu menyebabkan kemajuan. Amin. Mau tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Dan Paulus di penjara bukan putus asa, tambah semangat menginjil. Itu tadi ayat 12, ayat 14 bilang begini. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena dia bilang gini, banyak orang bertobat gara-gara gue di penjara. Beda ya, mikirnya beda. Karena tahu Tuhan selalu berbuat baik. Apapun yang terjadi di hidupmu, biar saya sebagai hamba Tuhan mau ingatkan, Tuhanmu selalu berbuat baik kepadamu. Amin. Kalau kadang kita nggak ngerti apa yang terjadi di hidup kita, yang saya percaya Tuhan nggak akan buat jahat di hidupmu, Tuhan selalu buat baik. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bukan putus asa, di penjara, diintimidasi, bukannya mundur, malah tambah semangat. Karena percaya Tuhan selalu berbuat baik. Amin. Pegang dadamu sekali lagi, resapi, peluk ini, genggam ini, taruh di hatimu, tulis bold gitu, tulisan huruf besar semua di pikiranmu, kasih stabilo. Yuk pegang dadamu, bilang, Tuhan saya, Tuhan yang tidak pernah berhenti berbuat baik, selalu berbuat baik. Amin. Sehingga apapun yang terjadi di hidupmu, engkau bukan orang yang putus asa, mundur, tapi engkau orang yang terus bersemangat. Bahkan Paulus nggak kepahitan di penjara, nggak komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Gua udah nginjil, aku udah beritakan Injil, tapi aku malah di penjara. Dia malah nggak komplain di penjara, tambah bersemangat menginjil. Next slide. Dia nggak kepahitan, malah dia memutuskan untuk sukacita. Dikatakan seperti ini, tetapi tidak mengapa, bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu atau dengan jujur, tetapi tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap apa yang buat kita tetap bisa bersukacita. Dalam konteks ayat Filipi 1 ayat 18, di luar Paulus ada yang menginjil karena maksud yang nggak baik, mungkin karena maksud uang, mungkin karena maksud supaya dipuji-puji, dapat penghormatan. Tapi Paulus bilang begini, nggak peduli seperti apa Injil diberitakan, aku pilih, aku bersukacita. Apa yang bisa membuat Paulus memilih untuk bersukacita? Karena Paulus percaya Tuhan selalu berbuat baik. Tuhan bisa mengubah yang jahat jadi baik buat hidup kita. Tuhan gak surprise dengan perkataan-perkataan buruk orang. Amin. Tuhan selalu berbuat baik. Amin. Haleluya. Ya, kita boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan cuma membentuk cara kita merespon, tapi juga membentuk perasaan kita. Membentuk perasaan kita. Dari ayat yang sama yang tadi Mazmur 27 ayat 13. Kalau tadi yang I had belief-nya saya kasih warna tebal, sekarang yang I will have despair. Aku akan putus asa.
kecuali aku percaya. Amin. Jadi gini loh, kalau saudara percaya Tuhan baik, perasaanmu gak bisa putus asa. Susah untuk buat orang yang percaya Tuhan baik jadi putus asa. Orang yang percaya Tuhan baik, dia gak pernah putus asa. Tuhan baik buat hidup kita. Selalu berbuat baik. Tidak pernah berhenti berbuat baik. Konsisten berbuat baik. Jadi saya gak tahu masalah, tantangan yang terjadi di hidupmu apa, tapi saya harus kasih tahu, Tuhanmu selalu berbuat baik. Pemusik boleh siap-siap. Puji Tuhan, udah dikit lagi artinya. Karena udah 30 menit nih ya. Karena nanti habis ini kita makan-makan. Jam 9 janjian di rumah masing-masing ya kan. Yang terakhir membentuk keputusan yang kita ambil. Amin. Kalau saudara percaya pengetahuanmu tentang siapa Tuhan membentuk keputusan yang kau ambil. Saya kasih contoh ya. Hawa ambil keputusan yang salah. Kenapa dia ambil keputusan yang salah? Dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tahu dari mana Pak Pendeta? Dia dengar berita tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dari suaminya Adam. Dan waktu Adam dapat perintah itu dia nggak terima langsung dari Allah. Maka saya mau bilang, saudara boleh dengerin pendeta khotbah, dengerin pendeta Mario khotbah, datang terus di sisi saya suka kok, senang ngajar saudara. Enggak apa. Tapi saudara harus belajar sendiri juga mengenal Tuhan. Supaya saudara nggak bisa dibodoh-bodohin. Amin. Oh sekarang enak belajar, bisa googling, bisa cari arti bahasa aslinya. Oh enak, cari bahasa aslinya, tanya Tuhan, tanya Roh Kudus pimpin aku, tolong aku. Pasti dijelasin sama Roh Kudus. Karena kalau saya bisa jelasin gini semua, karena saya tanya Roh Kudus juga. Amin. Tapi kalau engkau hanya kenal Tuhan dari kata orang, berpotensi kayak Hawa nih, didatengin sama iblis nih. Coba next slide. Membentuk perasaan kita ini udah lewat. Slide berikutnya. Ini udah lewat juga, satu slide lagi. Membentuk keputusan yang kita ambil. Saya kasih contoh, next slide. Slide berikutnya. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi ini perkataan iblis. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Hawa mengenal Tuhan dari si jahat nih. Si jahat ngomong tentang Tuhan kayak gini. Tuhan tuh Tuhan yang sembunyiin sesuatu dari kamu. Dia tuh nggak mau kamu dapet yang baik. Kamu ngerti ini ngerti itu. Dia nggak mau, dia sembunyiin sesuatu. Padahal Tuhan kita nggak seperti itu. Waktu dia mengenal Tuhan dengan cara yang salah, dia melakukan tindakan yang salah. Dia ambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Karena dia pikir kalau dia makan, dia akan seperti Allah. Padahal dia sudah diciptakan, Kejadian 1 ayat 26-27, menurut gambar dan rupa. Amin. Tapi apa yang buat dia melakukan yang salah, tindakannya salah? Karena dia mengenal Allah dengan salah. Kalau engkau kenal Allahmu adalah Allah yang tadi saya bilang pelit, engkau akan pelit sama orang. Kalau Allahmu itu Allah yang harus dimohon-mohon gitu tentang doa, maka engkau kalau ada orang datang sama kamu untuk minta pertolongan, ya udah mohonnya lebih banyak lah gitu. Membentuk tindakanmu. Tapi tahukah di Yohanes 8 ada wanita ketangkap berzina, kemudian dilempar di bawah kaki Yesus. Kan saya ada khotbah saya. Siapapun dilempar di bawah kaki Yesus, Yesus punya cerita yang lain yang lebih indah. Amin. Yesus tulis. Lalu Yesus bilang, ya, siapa yang gak berdosa, lempar batu duluan. Karena orang-orang bilang begini, hukum Musa mengajar kami untuk melempar batu kepada orang yang ketahuan berzina, merajam dia sampai mati. Wanita itu ketangkap berzina, dilempar ke hadapan Yesus. Yesus bilang gini, yang gak berdosa silakan lempar duluan. Dari yang muda, dari yang tua Alkitab bilang. Yang tua sadar banyak dosanya, dia taruh dulu batunya. Banyak banget 40 tahun ini buat dosa katanya. Yang 30 tahun taruh lagi. Iya ya, selama 30 tahun ada aja yang gue buat salah. Yang 20 tahun taruh lagi. Akhirnya tinggal perempuan itu sama Yesus. Lalu ketika perempuan itu hanya berduaan sama Yesus, Yesus tanya, mana yang mau menghukum kau? Nggak ada Tuhan.
Lalu Tuhan bilang gini, aku juga gak menghukum kau. Pergi, kalau engkau tahu aku juga gak menghukum kau, aku mengasihi kau. Kamu akan mampu berbuat baik, gak akan berbuat dosa. Waktu Maria mengenal Tuhan dengan benar, nih buka dulu Yohanes 8 ayat 10. Maria ambil keputusan yang benar, saya tulis seperti ini. Lalu Yesus bangkit berdiri berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum kau, tanda tanya. Ayat 11, jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau saudara sekarang googling, gampang nih, googling kisah tentang ayat ini, cari literatur tentang ayat ini, maka akan diceritakan wanita itu kemudian memecahkan buli-buli minyak yang mahal. Kalau hari ini saya hitung tuh, parfumnya tuh harganya sekitar 40-50 juta, dipecahin di kaki Yesus. Karena minyak itu dulu dia pakai untuk menarik laki-laki lain mendekat kepada dia. Apa yang jadi sesuatu yang buat dulu dipersembahkan buat dosa, sekarang dihancurkan di kaki Yesus dan wangi kemana-mana. Dan kalau saudara pelajari kisahnya, Maria meninggalkan dosanya, meninggalkan perbuatannya yang lama, dan kemudian melayani Tuhan. Mati tua di panti jompo, melayani orang-orang tua. Dalam melayani Yesus, dia melakukan hal yang benar. Kenapa? Karena dia tahu tentang Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan yang dia kenal. Tuhan yang waktu dia mau dirajam sama banyak orang, Tuhan yang berbuat baik kepadanya. Waktu engkau tahu Tuhanmu Tuhan yang berbuat baik, maka engkau akan melakukan hal yang benar di hidupmu. Engkau akan melakukan hal baik di hidupmu. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti berbuat baik, selalu berkeliling berbuat baik. Dan di malam hari ini, Dia juga Tuhan yang akan berbuat baik kepada hidupmu, kepada keluargamu, kepada bisnismu, kepada anak-anakmu. Amin. Sungguh indah Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka,